Oke, ulang coba. Ya, teman-teman, seperti yang kita ketahui, pertandingan Barcelona menghadapi Juventus telah usai. Barcelona ditahan imbang oleh Juventus. 2 gol Barcelona dicetak oleh Ousmane Dembele di menit 34 dan 40. Sedangkan gol Juventus dicetak oleh Moise Kean di menit 39 dan 51. Secara konotasi pengucapan namanya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Tetapi nggak usah permasalahkan itu. Kita bahas secara substansi teman-teman. Oke, selesai pertandingan ini seperti biasa. Xavi melakukan press con kepada wartawan. Wartawan ya ada 1-2 yang bertanya terkait tentang konsep, ide ataupun pola yang ingin digunakan oleh Xavi di pertandingan ataupun pramusim ini. Dijawab oleh Xavi Hernandez, kami selalu berusaha untuk lebih numerik di lapangan. Catat, numerik di lapangan. Kami selalu berbicara tentang mencari pemain bebas dan ruang menyerang. Kami telah melihat hal-hal yang sangat menarik. Oke, apakah ini sesuatu konsep yang baru? Tentu tidak. Ingat teman-teman, tentu tidak. Mengapa hal demikian aku sampaikan bahwa di musim lalu itu sudah digunakan oleh Xavi di beberapa pertandingan. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Salah satu sensasional keberhasilan permainan numeriksitas ataupun superioritas yang disampaikan Xavi, salah satu keberhasilan yang fantastis yaitu kemenangan dari Barcelona di Santiago Bernabeu dengan skor 0-4 ya kalau nggak salah aku teman-teman. Nah, itu salah satu konsep superioritas numerik yang sukses dilakukan Xavi. Nah, lalu kenapa tetap digunakan Xavi di pertandingan ini? Sebelum kita masuk ke pertandingan lebih dalam ya teman-teman, mengapa hal itu diulang? Nah, di dalam konsep taktikal sepak bola, di dalam dunia sepak bola teman-teman, manajer itu ada istilahnya repetisi, pengulangan, diulang terus sampai apa ya, sampai ya zero mistake ataupun setidaknya diminimalkan kesalahan dan semakin banyak sesuatu berhasil dari konsep yang ditanamkan. Nah, lalu pertanyaan besarnya, apakah cuma Xavi yang menerapkan hal tersebut? Oh, tentu tidak. Banyak pelatih-pelatih top Eropa mencoba menerapkan konsep superioritas ataupun numerik teman-teman di dalam dunia sepak bola. Salah satunya Carlo Ancelotti. Tergantung lagi kembali ke manajer ataupun pelatih bagaimana mereka melakukan variasi terkait tentang konsep tersebut. Nah, konsep tersebut ada 3 ataupun prinsip numeriksitas itu teman-teman. Yang pertama, numeriksitas kualitatif. Yang kedua kuantitatif, dan yang ketiga posisional. Itu nanti kita bahas ya, oke ya. Oke, kita masuk dulu ke formasi yang digunakan oleh Barcelona. Di atas kertas Barcelona gunakan pola 4-3-3 di atas kertas ya teman-teman. Kemudian Juventus menggunakan pola 4-4-2 ataupun bisa berubah jadi 4-3-1-2. Nah, itu dinamis lagi, di dalam lapangan pasti dinamis. Tetapi dengan kita mengetahui formasi dari kedua tim, setidaknya kita secara general, secara umum tahu nih apa yang ingin diterapkan di dalam lapangan. Nah, terkait tentang repetisi, selama pramusim ini, again, Xavi Hernandez mengulangi shape struktur attacking mereka yang udah kita bahas di 3 pertandingan terakhir, yaitu 2-3-5. Ataupun kalau masih dalam keadaan build up, itu 2-3-2-3. Nah, ketika sudah semakin menekan daerah permainan lawan, itu berubah menjadi 2-3-5. Nah, itu diulang-ulang terus ke repetisi. Nah, itulah perlunya pengulangan-pengulangan agar semakin sempurna, agar pemain-pemain pun paham akan apa yang diinginkan oleh Xavi Hernandez. Oke, 2-3-5 yang jaga sisi lebar lapangan, winger, kiri ataupun kanan. Di momen ini ada Dembele ataupun Auba, ataupun beberapa kali Auba melakukan rotasi dengan pemain Barcelona untuk isi posisi sektor kiri teman-teman. Nah, kemudian di sektor kanan Dembele. Nah, di sisi half space yang bermain lebih ke dalam tuh Frankesi ataupun Gonzalez. Nah, kalau dari starting line up ini Dembele posisinya salah ya di kanan, Auba yang harusnya di kiri. Oke, kalau bicara tentang itu terus diulang-ulangi. Artinya Xavi ingin menyempurnakan lagi terkait tentang pemahaman hal tersebut. Nah, poin kedua di pertandingan ini, Barcelona mencoba melakukan pressing. Sama seperti menghadapi Inter Miami, sama menghadapi Real Madrid, sama ketika menghadapi Juventus juga. Nah, problemnya teman-teman, problemnya aku nggak yakin pemain-pemain Barcelona ini secara intensitas, nggak yakin bukan berarti nggak bisa.
Ya mungkin suatu saat bisa. Untuk saat inilah ya, lebih soft aku bahas bahasa yang aku keluarkan. Untuk saat ini mungkin agak sulit continue dilakukan Barca untuk melakukan high pressing. Di video Barca menghadapi Real Madrid kemarin, kan udah aku sampaikan, ya Barca melakukan high pressing. Pressingnya bagus. Nah, di momen ini, saksikanlah. Pressing yang dilakukan Barca. Ya, niatnya, idenya jelas. Memang mau melakukan pressing. Namun, apa yang terjadi? Pressing yang dilakukan Barca malah jadi bumerang. Akibat apa? Akibat pemain-pemain Juventus melakukan movement, pergerakan-pergerakan tanpa bola yang cukup liar di area tengah ya. Sehingga lini tengah dari Barca nggak mampu menyeimbangi pergerakan-pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh pemain-pemain Juventus. Nah, mengapa hal tersebut nggak bisa diimbangi? Karena nggak terbiasa permainan secara kontinu untuk terus melakukan pressing dari satu match ke match lainnya teman-teman. Nah, nggak heran juga intensitas pressing Barca jadinya ya satu match oke, match berikutnya menurun, match lainnya bahkan nggak ada akan melakukan pressing, match ke depannya melakukan pressing, fluktuatif, naik turun. Jadi hal-hal terkait tentang high pressing, oke lah kita lihat satu pertandingan pressingnya bagus. Nah, Barca ini kalau kita lihat di pramusim ini aja ya, rawan untuk mem-PHP-kan kita. Kita udah senang nih mereka melakukan pressing, tapi next match-nya contohnya Barca menghadapi Juventus malah pressing dalam tanda petik ya. Konsep ide yang dilakukan Xavi di babak pertama dengan pressing mereka, walaupun ada beberapa kali berhasil, namun itu menjadi bumerang bagi Xavi Hernandez. Nah, apa yang harus dilakukan lagi? Ya, repetisi, pengulangan terus, coba terus untuk bisa zero mistake ataupun setidaknya meminimalisir kesalahan-kesalahan dari pressing yang dilakukan oleh Barca. Kemudian, aku kutip pernyataan dari Nagelsmann. Nagelsmann kan jangan lihat kontroversinya Nagelsmann ya, jangan lihat cari sensasi pelatih Bayern Munich tersebut, Nagelsmann. Jadi kan Bayern Munich kan beli back dari Juventus, yaitu Matthias de Ligt, teman-teman. Ketika Matthias de Ligt ini ikut latihan Bayern, itu Matthias de Ligt mengeluh terlalu keras, nggak sanggup. Nah, sampai situ poinnya nangkap kan? Nangkap teman-teman. Artinya level latihan dari Bayern ini levelnya lebih tinggi daripada level latihan Juventus, yang dimana Barca menghadapi level latihan Juventus saja udah megap-megap. Megap-megap dalam arti, coba kalian lihat di sosial media teman-teman, itu Busquets, Nico, ataupun Franck Kessié ketika Juventus di babak pertama khususnya teman-teman berhasil melewati lini tengah Barca, mereka kecapean, berat banget untuk lari, untuk menutup ruang jarak antara lini belakang dan lini tengah. Nah, artinya bukan kita bicara untuk mengejelek-jelekkan salah satu pihak, teman-teman. Tetapi dari pernyataan Nagelsmann yang mengatakan Matthias de Ligt curhat ke dirinya bahwa latihan Bayern ini terlalu keras. Nah, ini kan artinya ada ada suatu pelajaran yang bisa kita petik. Tetapi ya semoga pelajaran itu dan Xavi juga selesai pertandingan ini akan terus belajar. Salah satu hal yang terlihat mencolok ya teman-teman. Oke lah, menghadapi Inter Miami attacking-nya kelihatan oke Barca. Di menghadapi Madrid pun mungkin oke dari sisi attacking. Namun dari defense ya sih menurut aku ya teman-teman, aware terhadap bola itu, pergerakan-pergerakan tanpa bola. Banyak sekali pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh pemain-pemain Juping nggak bisa terdeteksi. Ya walaupun bisa terdeteksi, nggak menang duel 1 lawan 1, khususnya di babak pertama ada beberapa momentum yang aku screenshot dari layar pertandingan teman-teman. Di situ banyak kesulitan Barca. Kemudian Barca tetap menggunakan permainan diagonal passingnya dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Nah, di babak kedua teman-teman lebih rapat permainan jarak antar lini pada saat build up yang dilakukan Barca. Kalau misalnya makin rapat permainan kombinasi 1-2 akan mudah dilakukan. Salah satu yang dimasukkan Pjanic. Pjanic kena apa oke di pertandingan ini? Ya, pada saat dia menguasai bola, bukan pada saat dia menguasai bola. Pada saat sebelum dia menguasai bola, dia scanning dulu tuh lingkungan sekitarnya. Nah, jadi kan ada komentar kan, seolah-olah Pjanic ini tahu posisi pemain-pemain Barcelona yang lain. Ya, itulah konsep scanning.
Nah, scanning itu biasanya bagi playmaker, teman-teman, untuk melihat dulu daerah-daerah sekitar, kemudian dia terima bola, langsung secara konstan, secara cepat dia berikan passing ke rekan yang ia sasar. Itulah salah satu yang respect ya dari Pjanic di pertandingan ini. Tapi kan ini satu pertandingan. Hati-hati di VHP. Karena banyak kan pemain-pemain yang mem-PHP kan fans-fans Barca. Salah satu yang mungkin Nico. Nah, ini bukan aku membela Nico juga. Kenapa Nico diubah-ubah posisinya? Kadang defensive midfielder, kadang gelandang yang lebih bermain menyerang, teman-teman. Dia kan masih muda. Sekali lagi, repetisi, pengulangan. Xavi coba nih, ulang-ulang dia bermain lebih menyerang dari sisi gelandang. Apalagi masih muda. Nggak salah menurut aku. Ya, apalagi ini uji coba, teman-teman. Kan setidaknya dari uji coba ini Xavi bisa paham bagaimana permainan dari Nico. Mengapa aku mengatakan demikian? Banyak case-nya masih usia-usia muda, pemain-pemain itu diubah posisi aslinya ke posisi lain. Dan banyak juga posisi aslinya oke, di posisi yang baru malah lebih oke. Kita nggak usah bicara di luar aja ya, nggak usah bicara di luar. Terlalu jauh mungkin contohnya. Pemain timnas Indonesia Piala AFF U19 kemarin. Nggak usah bicara tentang Indonesia kan mainnya gini. Nggak usah di situ ya. Kita bicara substansinya. Hoki Caraka lulusan Garuda Select yang main di Inggris ya. Oke ya. Dia main di Inggris. Latihan, training di Inggris. Oke. Dia itu posisi pas muda banget. Pas muda. Di center back. Pemain belakang. Lalu apa yang terjadi? Perspektif pelatih ya. Inilah berbedanya perspektif penonton sama perspektif pelatih. Pada saat itu, Wise, pelatih dari Hoki Caraka di Inggris, mengubah posisi Hoki Caraka ke striker. Apa yang terjadi? Malah lebih bagus ketimbang bermain di center back. Jadi, apa yang dilakukan setiap pelatih, manajer, apalagi dia masih muda, kemudian diimprovisasi untuk bermain di lain-lain posisi, itu menurut aku nggak salah. Banyak contoh pemain-pemain muda diubah ke posisi lain malah lebih jago, teman-teman. Jupe ya bermainnya sangat luar biasa ya. Khususnya aku lihat di babak kedua ya, babak pertama pun ada mereka lakukan permainan switch play, permainan diagonal dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Itu salah satu khas dari Barca yang selalu mengalami kesulitan. Karena apa? Kalau permainan diagonal ke kiri, diagonal ke kanan, teman-teman, yang di push itu apa? Speed Barca. Barca minim banget speed yang kencang. Nah, terjadilah 3 gelandang Barca di tengah, khususnya di babak pertama. Gonzalez, Busquets, Franquesi itu megap-megap. Ngejar transisi cepat ataupun penyerangan yang continue. Cepat passing ke depan yang dilakukan oleh Jupe. Nah, itu terjadi lagi. Hal-hal seperti ini belum terperbaiki sih menurut aku di pertandingan Barca menghadapi Jupe. Itu banyak banget kejadian pas Xavi kemarin musim lalu melatih Barca di Europa League. Contohnya ketika menghadapi Eintracht Frankfurt. Hal yang dilakukan Jupe itu terus repetisi, diulang-ulangi oleh Frankfurt dan buat Barca megap-megap untuk jaga jarak antara lini belakang dan lini tengah. Dan terakhir, teman-teman, apakah gol Dembele itu sebuah skill set Dembele? Iya. Tapi itu merupakan salah satu teori taktikal yang digunakan Xavi. Kita bicara tentang numerik tadi. Numerik itu ada 3. Yang pertama, teman-teman, kuantitatif. Overload di suatu area tertentu. Menang jumlah pemain. Misalnya 2 lawan 3, 2 lawan 1. Itu dilakukan Xavi di pertandingan ini. Yang kedua, kualitatif. Kualitatif ini apa yang dilakukan oleh Dembele. Dengan 1 lawan 1. Kualitatif itu seberapa pintar suatu tim, teman-teman, membuat satu pemain yang memiliki skill set yang super tinggi bebas ataupun setidaknya 1 lawan 1 tercipta, dan itu dilakukan Dembele dan Barca berhasil. Dan yang ketiga ada namanya numeriksitas posisional, yaitu permainan jumlah kombinasi dilakukan 1-2 sentuhan. Itu terlihat baru di babak kedua sih, kelihatan lebih berani Barca untuk bermain 1-2 sentuhan. Dan ini juga sekali lagi, teman-teman, terkait tentang 1-2 sentuhan, Lewandowski menurut aku kurang banget ya. Untuk beberapa pertandingan dia ikut ya, walaupun aku masih percaya dia adaptasi dan lain sebagainya. Kurang kenapa? Kurang pasokan passing-passing, teman-teman.
Karena salah satu kebutuhan Lewandowski kan passing, dan itu juga disampaikan oleh Xavi selesai pertandingan, kurang ada pasokan-pasokan ke Lewandowski, harus dicari Lewandowski itu. Dan ya, kalau misalnya nggak ada pasokan-pasokan akan sulit bagi Lewandowski untuk terus bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Ya, normal bagi seorang striker. Oke lah, mungkin sampai sini aja teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, Lewandowski kan menjadi pemain Barca sekarang. Aku harap jangan sih menurun level trainingnya ketika sudah keras di Bayern, menurun di Barca. Karena ada pengalaman dari yang disampaikan Nagelsmann tadi. Matthias de Ligt dibeli oleh Bayern dari Juve. Ternyata Juve trainingnya ke bawah banget, timpang banget dengan Bayern. Dan itu efeknya akan nggak bagus untuk Lewandowski. Oke, bye.